wilayah Basari. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di tempat kami. Ini di ruang konservasi. Tahun ini kita menggunakan kegiatan konservasi tadi pusat data informasi yang ada di sini. Kita pakai sebentar, kita tidak sebentar. Yang kedua, menurut saya itu walaupun tidak berat, ini dalam rangka penyelesaian ruang bersamaan di wilayah desa yang ada. Anda tahu itu desa tentang perawatan sapi, desa harus melaksanakan pengelolaan sampah desa secara mandiri. Jadi salah satunya tools yang mungkin nanti bisa dipakai oleh teman-teman dari lampu jaga desa. Iya, bisa disampaikan oleh teman-teman dari CMC nanti oleh bersama sendiri. Ternyata ini dulu kami sering komunikasi tapi nggak tahu. Iya. Karena dulu yang berkunjung marketing 10 tahun yang lalu. kali ini yang datang direksi. Beda jadi ya. Ini mungkin kita bersama bagaimana sistem kerja terus yang ini CMC dalam pengelolaan sampah yang selama ini memang kebetulan ada di samping saya ini tokoh persamaan juga. Kemarin alhamdulillah mendapat namanya sahabat sudah Mantap. bisa cari. Nah ini mungkin bisa menjadi perbandingan bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan sampah di desa masing-masing. Nah, ini apakah nanti bisa cari yang selama itu dalam hal sistem dengan beliau. Ini apakah akan ada progres mungkin masih mungkin ada beberapa. Kami tadi sudah ngatur bahwa kami baru ibaratnya bayi dalam mengolah sampah di desa, ibaratnya bayi. Bayi itu lahir nggak bisa langsung jalan, merangkak pun nggak bisa. Jadi memang harus termasuk dari pimpinan wilayah pun harus turun tangan. Nggak bisa kelompok masyarakat itu jalan sendiri ya. Harus tetap disuapin sama yang tadi kami ngatur itu harus disuapin. Nah ini maksud saya itu masih ada pengaruh dari desa, pengaruh dari pimpinan wilayah. Kalau pimpinan wilayahnya Tolong sini, tangan tuh. Ya, Ini saya untuk anak berduaan ini, berduaan untuk anak. saya masih perlu sebenarnya. Iya, itu juga ya. Mungkin salah satunya nanti saya sudah saksikan bersama dengan sama bagaimana lagi penyelesaian pengolahan sampah, itu yang ditawarkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya orang bisa menjelaskan secara detail, secara rinci sistemnya untuk sampai ke pelanggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman desa. Kebetulan saat ini setelah proses kemudian ada proses gantung sewu memang tidak bisa seluasa penggunaan dana desa itu mungkin hanya 30% ya yang bisa leluasa dipergunakan untuk apapun istilahnya ya dalam tanda petik untuk memenuhi jadi waktu kampanye beliau jadi politik istilahnya itu hanya 30%. Kasihan teman-teman. Jadi syukur nih ini bisa di ping istilahnya di tempo matematika di matematika 4 tahun atau berapa ya mungkin akan lebih memudahkan teman-teman. Itu mungkin dari kami Mas Bapak. Jadi monggo waktu dan sebelumnya kami atau beberapa bapak untuk bisa diberikan pemaparan. Terima kasih kami juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen Pemerintah.
saya asli Yojo, tapi kebetulan di Jakarta. Karena pekerjaan ini kami laksanakan di Jakarta. Tapi asal pengusaha perusahaan ini dari Jogja, katanya dari Sleman, Melati, Kalimantan. Jadi kami ini perusahaan nomor satu yang pertama kali merintis dan ada perusahaan yang berhasil. Nah, kalau kita bicara limbah itu ada bermacam-macam, Pak Ali, Pak Kadar, limbah cair, limbah gas. Nah, kami memulai ini dari limbah limbah dan ini yang siangnya akan kita bicarakan, bukan limbah cair, limbah gas. Saya kira untuk mempersingkat waktu yang tidak terlalu penting saya skip aja ya. Secara ini nggak penting. Ibu usaha limbah cair, limbah gas. Ini beberapa sertifikasi yang kami sudah miliki. Walaupun ini kalau Bapak perhatikan ini sudah expired, tapi kami punya yang baru. Cuma file ini belum saya update. Kami punya sertifikasi 2001, 2001, 18 atau usaha sini milik K3 Keselamatan di Negara Kerja. Nah ini yang jarang sekali dimiliki perusahaan-perusahaan lain. Kami memiliki sertifikat CE. CE itu sulit dilapangkan karena dalam bahasa Prancis. Apa itu CE? Pak gampang, Bapak semua punya handphone kan? Berarti chargernya biasa ada stikernya CE. CE itu adalah sertifikasi keamanan elektrikal paling tinggi dari Eropa, dan itu asal muasalnya dari Prancis. Ya, tidak banyak perusahaan punya sertifikasi CE ini. Ini kantor kami di Pulau Gadung, Jakarta, bagian depan. Ini ada apa? Lobby, dan ini lantai 1 lantai 2. Lobby, ini lantai 1, dan ini lantai 2 tempat kantor saya yang di lantai 2. Kami juga menggunakan mesin-mesin produksi. Ada beberapa bahannya di sana. Ini adalah mesin las robot, Pak. Yang las itu robot, bukan manusia lagi. Kenapa? Karena kalau manusia bukan las lembur. Kenapa pakai rincang nantang dan tidak matang? Tapi kalau mesin tetap konsisten, Pak. Mau dilembur berapa jam pun matang dan posisinya terjaga. Ini suasana di pabrik. Untuk apa? Limbah cair ini limbah padat. Ini sangat sekarang setengah jadi sekarang dibangun. Nah ini demo unit yang ada di kantor untuk kamu datang lihat bisa dioperasikan mesin ini. Cuma terobong aja yang kami nggak pasang karena harus nebus atap. Ini persenjataan yang bisa digunakan untuk limbah B3 maupun domestik. Nah kalau kita bicara limbah sampah rumah tangga itu berarti limbah domestik. Kalau B3 itu limbah rumah sakit, Pak. Beda, jenis limbahnya beda, pengolahannya beda. Secara sederhana, kalau limbah rumah tangga itu cukup temperatur sampai 600 derajat. Kalau rumah sakit atau kimia itu kalau sampai 1000 derajat. Perbedaan setting temperaturnya. Karena kalau 1000, karena di rumah sakit banyak elemen-elemen pencemaran yang bisa menimbulkan penyakit, menularkan penyakit, dan itu hanya bisa diatasi dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Dipastikan semua unsur penularan virus, bakteri, kuman mati semua kalau 1000 derajat. Nah, kalau kami ya perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi insenerator hampir pasti bentuknya persegi, beda dengan kami ini. Kalau persegi kira-kira begini, Pak.
6 lembar tua dirakit, kemudian bila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sambal alas, Pak. Ya. Sementara beberapa ini bentuknya silindris. Kita lihat plat utuh di rong kelas 1 ditambah 1 kepala belakang, berarti maksimal hanya 3 sambungan. Untuk semakin sedikit sambungannya, konstruksinya akan berubah. Jumlahnya kalau bayangkan ya, itu salah satu keunggulannya. Ini tidak perlu saya jelaskan, nanti tahu teknis. Jadi saya ingin merokok. Ini hanya untuk apa aja. Satu lagi bungkus. Kalau perusahaan ini kan bikinnya persegi, lalu bisa ini pasanglah Jantung. salah satu komponen mahal yang itu nah kalau persegi kan mereka masangnya begini, lalu paling atas kan begini ya. Terus kalau ini apa sampai bagaimana yang di sini ini harus sekali untuk kalau tidak pas alas derajat langsung ke kulit kuat. Bapak bayangkan keselamatan motor aja monyong ya, karena cuma 300 derajat. Bayangkan kalau 1000 derajat, ya tangan pasti langsung rusak. Nggak boleh. Jadi instalator kalau yang benar pada saat dia bekerja dipegang itu hanya angan, tidak boleh sampai melukai kulit. Nah, kami punya ini ya. Jadi pasang tangannya kan begini. Nanti akan ada satu yang kita pasang. Karena itu sebelum dipasang, memang kami mengukur datanya dimodifikasi trapesium ini. Pasang bisa dipasang semua. Nah, kalau sudah dipasang trapesium ini, dia saling bibit. Mau jatuh susah karena pantatnya lebih lebar daripada kepalanya. Ini rezeki kami kirinya. Yang ini mau jatuh dia rezeki kami kirinya. Jadi lebih kuat, lebih awet. Konstruksi bagian dalam kata apinya. Berikutnya. Berbeda apa sih persegi dengan bulat? Bedanya jauh, Pak. Karena kalau kita bicara instalator, ada persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa efisiensi pembakarannya harus mencapai 99,99%. Artinya apa? Hanya ada 0,01% yang boleh tidak terbakar. Di dalam membakar tidak boleh ada area dingin. Dingin itu bukan berarti dingin, tapi tidak panas. Kalau kebayangkan kalau begini, biasanya di sudut-sudut itu kurang panas. Yang panas tengahnya. Nah, sampah yang ada di sudut-sudut itu seringkali terbakar. Beda kalau dia bulat. Ini kan berenang api di sini lower. Itu panasnya muka terus, tidak ada sudut. Karena tidak ada sudut, tidak ada ruang yang kurang dingin. Nah, saya mau berarti pada Bapak Ibu, insinerator itu saat ini Pak ya, itu satu-satunya solusi untuk mengatasi BPA di seluruh dunia. Belum ada teknologi lain lagi untuk mengatasi. Negara-negara itu Singapura, Australia, Kanada, New Zealand, Eropa, Amerika, semua pakainya lain. Singapura lebih ekstrim lagi. Sudah dibakar dari neraka jadi abunya diurut memperluas daratan Singapura karena di Singapura kekurangan bahan sponsor. Terus bahkan informasi dari Indonesia, dari Malaysia, juga ke sana untuk
Sekarang ditambah juga dengan pembakaran sampah. Ya. Nah, kenapa disebut insenerator, Pak? Itu Bapak Ibu ketahui kenapa disebut insenerator? Karena mesin ini bekerja dengan prinsip insenerasi. Insenerasi itu apa? Apapun yang ada di dalam ruang bakar, walaupun tidak terjilat oleh api, tetapi dia berada dalam ruang bakar tertutup dengan temperatur 1000 derajat pasti jadi api. Walaupun tidak ada apinya, akan jadi api. Maka disebut insenerator. Ya. Tidak seperti orang bakar sampah di luar, kalau nggak kena apinya, nggak kebakar. Bapak Ibu pernah lihat beberapa tahun yang lalu ketika negeri kita pandemi flu burung, ayam-ayam pada mati, betul? Bukan hanya di Jogja, Solo, Klaten, Magelang, Semarang, para pejabat kita rame-rame bikin hidangan, kalau ayam masuk nanti itu dibakar. Ini salah parah, Pak. Fatal, nggak boleh. Kalau sudah namanya penyakit, dia harus diselesaikan di ruang tertutup. Tidak boleh di udara terbuka. Kirinya akan mana? Nolak ayam yang lain. Tapi karena ketidaktahuan, ya sudah. Nah sekarang kalau kita lihat pandemi COVID, pasien yang meninggal karena COVID semua dikremasi dalam krematorium. Tidak boleh dibakar model kayak cara tradisi Bali. Bali kan terbuka, nggak boleh. Itu diselesaikan di ruang tertutup. Krematorium. Krematorium itu sebenarnya bisa sama. Temperaturnya selalu sama. Itu peti mati dan jenazah jadi api semua. Ya, oke. Jadi memang kami lebih hebat karena datanya harus sedikit tidak apa-apa, tapi ini menjadi kekuatan produksi batubara. Ini yang Bapak lihat ini mesin pembakarnya, dan ini yang membedakan produk kami dengan produk lain. Itu yang kami sebut lengan robotik. Maka acara kami disebut dengan istilah RI sekian itu robotik insenerator. Oke? Apa bedanya? Tapi sudah selesai. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau produk perusahaan lain, saya tidak hanya itu nama perusahaannya. Karena itu menyebutkan, saya tidak menyebutkan nama. Mesin ini, kalau ada di dunia, itu masukkan kita. Itu kunci bakar. Sekarang begini Bapak Ibu. Kementerian LH itu menetapkan masyarakat mesin ini harus dilengkapi sabuk setinggi minimal 14 meter dari permukaan. Tinggi mesin ini rata-rata 5 meter, jadi butuh 9 meter. Nah, sabuk ini kan bukan utuh 9 meter, setengah-setengah 1,5 meter ke kanan. Di dalam teropong ini terbuat dari baja stainless steel. Di dalamnya ada campuran asfalter atau semen. Ya. Nah, karena tinggi mesin 5 meter, dibutuhkan 9 sambungan. Karena bukan 9 meter. Kalau satu sambungan 1,5 meter, biasanya pasang 7 sambungan. 7 tinggi tiap sambungan itu 1,5 meter. Kali 7 10,5 meter ditambah tinggi biasanya 5 meter, jadi ketemulah 15,5 meter. Tidak melebihi peraturan apa. Sekarang kita lihat bobot satu sambungan ini 350 kilo. Karena baja stainless ditambah cor semen api gitu. Kenapa harus semen api? Agar
cerobongnya itu tidak melukai tangan orang. Oke. Nah kalau 7 sambungan dikali 350 kilo, berarti bobot cerobongnya sudah 2.450 kilo, hampir 2,5 ton. Bapak bisa bayangkan kalau kita bikin mesin ini masih gini, ya. Terus bagian atapnya ini tinggi cerobong 2,5 ton. Dari dalam panasnya 1 derajat. Hampir. Kenapa? Karena kalau permukaannya datar, dibebani 2,5 ton, ya di sini lah letak bebannya. Tapi konsumsi kami kan beda, kan beda. Ketika dibebani 2,5 ton, bobot itu disangkut ke semua permukaan. Itu lebih mudah, Bapak bisa membedakan jembatan. Jembatan yang itu dengan jembatan yang ini. Kenapa zaman pemerintah Belanda di sini semua jembatan mampu? Karena ketika ada kendaraan berat lewat, ini seluruh permukaan menyangga. Beda dengan jembatan yang lurus. Kalau ada berarti ya di situ lah tidak beratnya. Itu sebabnya pemerintah Inggris di Singapura, pemerintah Belanda di Indonesia bikin jembatan selalu mampu. Berarti kan ada jembatan bikin belakang lurus. Jembatan-jembatan baru yang buatan Indonesia itu, ya, itu perbedaan dari sisi konstruksi kecelakaan. Nah, kebanyakan yang tersebut itu 1 tahun sekali ambrol. Ambrol bukan hanya cerobong yang saklatnya atas ini. Sementara kami punya yang mungkin diganti itu hanya cerobongnya, mesinnya enggak. Bagi contoh kami langganan dengan Pertamina, setahun sekali atas ganti cerobong. Ibarat mobil itu knalpot, Pak. Ya. Karena itulah internal tidak boleh dipercaya lebih dari 16 jam. Karena kalau di jalan lebih dari 16 jam, knalpotnya menyangah merah. Bisa. Dia harus dikasih kesempatan lebih sama 8 jam baru nyalakan lagi. 16 jam matikan, dingin nyalakan lagi. Ini diajar terus menerus 24 jam. Buatan manapun pasti akan ambruk. Nah sekarang apa bedanya produk kami dengan perusahaan lain? Produk kami punya kemampuan bakar 20 kali lebih besar. Nanti saya jelaskan kenapa. Ketika oil konsumsi bahan bakar hanya 10% dibanding produk lain. Keamanan operator sangat terjamin dengan produk lain. Jadi saya mau bandingkan instalator kami dengan perusahaan lain. Mungkin kalau berbeda, tidak usah ya. Yang jelas instalator kami itu kemampuan bakarnya 20 kali lebih besar, tetapi penghematan bahan bakarnya kami punya hanya 10% Pak, dibanding perusahaan lain. Nanti kalau perlu saya jelaskan apa aja face to face saja. Ya. Saya mau jelaskan ini beberapa mesin yang ditempatkan di sektor otomotif ada gaya motor Astra Super. Ini tidak baik saya lematin. Nah ini satu teknologi yang kami terapkan juga. Pak, mungkin Bapak pernah dengar tidak ada asap kalau tidak ada api, betul? Berarti kalau ada api harus ada asap, betul? Tidak. Api tidak harus ada asap. Syaratnya harus dilakukan dalam ruang tertutup. Ketika kita membakar sesuatu, sebetulnya pada saat benda yang kita bakar ini itu muncul rantai karbon, tidak kelihatan oleh mata kita. Nah kalau rantai karbon nanti dilepas ke udara bebas, jadilah asap. Kalau perhatikan brosur kita kami selalu ada katakan retention time minimum 2 detik. Ditahan 2 detik dulu baru dilepas. Kemarin saya melihat tempat tadi kenapa orang membelah kenapa tendangan apa mobil atau itu ditahan di situ.
tidak langsung dilepas. Kalau itu dilepas, asap. Nah, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, rantai karbon ditahan 2 detik dulu, lalu dilepas, ya, melalui ini yang disebut motor boiler. Lalu di sini asap ini dibakar lagi dengan suhu tinggi. Kalau ini rumah sakit, di sini 1000 derajat, di sini 1200. Nah, saya jelaskan. Kalau Bapak melihat sebuah terobong keluar kutu hitam, yang keluar itu ada 2 komponen di sana, Pak. Asap dan partikulat. Partikulat itu bahasa Jawanya langes, jelaga. Kalau asap terbang ke atas, jelaga terbang sebentar turun lagi. Nah, lalu akibatnya apa? Jemuran penduduk hitam kabeh. Terus dibanding waktu sama penduduk. Ya. Nah, karena itu kami mengatasi itu dengan 2 cara. Pertama, di atas upper boiler itu kami pasang nosol-nosol air, semburkan sampai jadi kabut gitu. Tapi yang perlu Bapak ketahui, kabut air tidak bisa nyaring asap. Gampang membuktikan. Bapak-bapak yang merokok itu isep rokok terus ditiup pakai sedotan ke dalam air, keluar dengan asap. Sehingga dia ditangkap oleh air. Nah, fungsi asap air ini adalah menangkap partikulat, tangkap oleh bulan-bulan lembut air. Asapnya dilepas, tapi dibakar dengan suhu 1200 hilang. Jadi asapnya hilang, partikulat itu tertangkap oleh air. Nah, setelah tertangkap air dia turun di sirkulasi pompa api, semburkan lagi, sampai seperti Bapak melihat kompor minyak tanah itu. Kalau lewat spuyer kan sudah kabut. Nah, itu prinsipnya sama. Ya. Jadi untuk rumah sakit saya lewati aja. Nah, ini beberapa contoh kan. Ini instalator yang kami pasang di Alkes Pasifik. Dulu dan sekarang ini Chevron Energy, tambang minyak paling besar di Amerika Pasifik. Ini beroperasi di Jumat. Namanya udah Mitsubishi. Ini rotari ya berputar. BK ini kimia, maksud juga kimia. Sulfur chemical ini kimia, dan dia rotari berputar, ada roda gini. RSPAD Jatuh Subroto, RS Bersalin Hamasta, RS Angkatan Udara Salamut Bandung, Wahab Syarani sama Indra, dan ini Santa Resos. Sudah ada 4 utama minyak kita yang menggunakan obat kita. Chevron Energy, Fire Indonesia, Santa Resos, satu lagi yang dari China, atau China. Semuanya sudah kita. General Motor ini Chevrolet, pakai mobil Chevrolet. Ini punya dinas kebersihan di Jakarta. Ini Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1 dan 2, ada 3 unit A50 besar-besar. Gaya motor sebelah kanan Yamaha Indonesia di Pulau Gadung. Ini RSUD Pasar Bo, RSUD Tarakan, RSUD Dr. Sutomo besar sekali. Dia 3 unit, 1 buku, 2 buku, 3 buku, semuanya buatan kita. Nah, ini Bapak lihat, ini yang masih manual, masukkan timbanya dari sini. Jadi dia buka ruang bakar, masukkan pupuk. Sementara pupuk kita yang dikotakan tidak begitu, Pak. Operator itu hanya akan mengobrol mesin dalam ini, tidak maka untuk ruang bakar. Ini juga sampai sini PMAO dari Brasil,
Ini mobil Suzuki juga dari kami di Singapura. Ini sangat profil juga. Ini Dabdak LNG Kalimantan Timur. Gas. Kemudian mikro ini petrokimia. Lalu gaya motor ini tadi juga yang bawa ini rumah BSD bisa pengembangan. Lalu yang atas ini power di kanan, angka satu ada juga. Ini kelompok ini tambangnya Amerika Jati. Yang bawah ini berbara. Yang atas ini kontinus ini. Jadi kami juga membuat sampel yang tidak standar, jadi custom disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh, warung teruli cetak negara, ruang bakarnya 12 meter panjang. Jadi dari depan ini menggunakan conveyor terus menerus masuk menuju sana. Ini kami dapat kepercayaan dari BUMN Badan Kita Nasional untuk membangun 6 unit instalator mobile truk untuk memusnahkan barang bukti narkoba. Ini instalasinya beberapa truk. Ini ketika dirakit di pabrik. Dan ini persiapan mengambil di parkir timur Monas, karena besok pagi akan menemukan mesin Jokowi. Nah ini waktu beliau datang meresmikan 6 unit mesin pemusnahan narkoba ini dihadiri pejabat tinggi, Pak Wiranto, Pak Presiden, Budi Waseso, Akbar Tanjung, Pramono, saya nggak apa lagi yang lain-lain. Oke, ini Pak Presiden pernah membakar pertama kali bungkusan narkoba. Ini diikuti dengan pejabat-pejabat lain setelah presiden. Nah, ini saya. Waktu itu ketua BNN-nya masih Pak Budi Waseso. Sekarang nggak ganti ya. Ketua BNPT yang masalah. Ini rumah sakit ini dari waktu dari kebetulan ini. Bapak Ibu sekarang beberapa video saya menunjukkan coba Bapak Ibu lebih paham cara kerja mesin ini piye. Ini di rumah sakit Gambiran Kediri. Ini mesin bekerja dan tidak ada asap di mikrofon. Ini tangki solar. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Yang memuat sampah itu bukan manusia, tapi mesin. Jadi operator tidak berisiko menghadapi panas silang bakar. Dia hanya perintah dari tombol. Ini kapasitas 1 kubik.
Sulang. Kembang. Ini yang disebut afterburner. Panahnya 1200 derajat. Itu membakar asap. Sementara partikulatnya ditangkap oleh butiran-butiran air. Oke, ini diberikan lagi. Ini yang di Terminal 1-2 Bandara Soekarno-Hatta. Ada 3 unit A5 kubik berdiri. Cái gì? Đã có bị. Wani có bị. Nhưng tôi ấy thì đừng biết thôi. Sẽ bắt mình một đúng. Sẽ trả lời thôi. Jadi bedanya oleh bahasa itu masih tambah ke proli juga atau tambah proli beda dengan perusahaan lain. Orang harus buka uang bakar, masukkan untuk kopi mengisi setiap minggu. Nah, bedanya apa? Kalau generator buatan perusahaan lain yang masuk keluarnya sama keluarnya sama, kita jalankan dikit lah, nanti kalau itu akan menambah bedanya apa ya? Pagi hari, operator datang, taruh kata, jam 8 mulai kerja, jam 8 pagi. Oke, dia pertama-tama buka pintu, masukkan sampah. Kita asumsikan ini ruang bakar 1 kubik. 1 kubik itu setara teoritis sudah dikemati 100 kilo sampah. Ya, 100 kilo sudah masuk, itu ditutup televisi, benar karena telur mulai dimasak. Nah, kan bagian dalam belum panas. Karena untuk memusnahkan itu minimal 600 derajat. Itu butuh berjam-jam. Kata-kata 4 jam misalnya, 4 jam. Dan bahkan mulai jam 12 siang mencapai 600 derajat. Operator bisa mulai dari temperatur yang di luar naik. Nah, selama jam 8 dan jam 12, betul tidak pernah mati. Karena dia tidak menaikkan temperatur. Nanti kalau sudah mencapai 600, benar otomatis tidak usah dimatikan oleh operator. Karena dimatikan, temperatur pelan-pelan turun kan. Ketika mencapai 590 atau 580 derajat, benar otomatis menyala sendiri. Begitulah cara kerjanya, sama seperti kalau kita nyetel AC. Kita misalnya setelah 20 derajat ya, kompresor AC akan nyala, menurunkan temperatur dalam ruangannya sampai 20. Terus masih berjatuh, kalau sudah turun ke 19 derajat, otomatis kompresor mati. Nah, kalau mati, suhu ruangan mulai naik lewat 20 sampai 21, kompresor nyala sama, cuma itu kebalikannya, ini bukan dingin dari panas. Nah, sekarang kalau kita hitung dari jam 8 sampai jam 12 siang, 4 jam. Kalau kita asumsikan ini ruang bakar 1 kubik, itu konsumsi solarnya lebih kurang per jamnya 10 liter. Jadi 40 liter solar. Kalau kita hitung dengan solar non subsidi 10.000 liter. Kalau 40 liter berarti 400.000. Betul loh, 400.000. Dia bakar 100 kilo. Kalau kita asumsikan limbahnya adalah limbah kering,
Instalasi hanya pukul 15 malam Pak dari aku semua. Jadi jam 12 lewat 15 kan dari aku. Betul? Kan masih jam kerja itu. Seharusnya operator bakar lagi kan. Kalau mau bakar lagi kan dia harus buka pintunya lagi. Mau belajar Pak, siapa yang bisa buka? Sama seperti terima oleh manusia. Kalau selesai suruh buka, apa nggak bisa nanti. Malah dulu ketika almarhum ibu mertua saya dikremasi di Temanggung, saya harus menunggu lagi mengambil abunya. Operator mungkin masih panas, Pak. Nggak bisa ya. Jadi apa yang bisa dilakukan operator kalau sudah jadi abu, operator harus mematikan semua benda untuk tunggu sampai suhu aman. Nah, masalahnya sekarang kapan suhu aman? Suhu aman itu besok pagi. Jadi dalam satu hari dia hanya bakar satu kali. Berapa ongkosnya? 400.000. Nah, untuk bakar 1 kilo. Jadi per kilo kena berapa? 4.000. 4.000 rupiah per kilo. Betul ya? Saya ingat sekarang. Satu kali bakar 400.000 atau 1 kilo 4.000 rupiah. Betul ya? Sekarang dengan sistem kami seperti ini, ya, operator kan tidak pernah buka pintu. Operator itu hanya tekan tombol, terus naik ke atas, pintu atas otomatis terbuka. Dia mengurangi sampah, turun lagi menutup, turun kosong. 15 menit kemudian isi lagi naikkan lagi. Tiap 15 menit. Artinya dalam 1 jam bisa 4 kali muat. Betul ya? 60 menit ya. 1 jam 4 kali. Kalau sampai jam 5 sore, 5 kali 5, 20 kali 20 kali bakar. Ongkos pemanasannya sama 400.000, tapi untuk 20 kali bakar. Berarti 1 kali bakar berapa? 20.000. Yang tadi 400.000. Oke. Nah, sekarang setiap kali muat begini itu minimal 50 kilo. 1 jam 4 kali. Berarti per jam 200 kilo dong. Betul ya? Nah, sampai jam 5 sore. 1 ton Bapak Ibu. Bukan 100 kilo. 1 ton. Bahan bakar solarnya sama 400.000. Tapi dia bakar 1.000 kilo. Berarti per kilo hanya kena 400.000. Yang jadi 400.000. Itulah keunggulan sistem kami. Keunggulan lagi Bapak Ibu, kalau perusahaan lain jual insinerator, dia akan menawarkan Bapak Ibu bonus 2 biji stok. Kenapa? Karena besok pagi ketika Bapak pertama kali dia buka pintu, sudah aman kan? Abunya tertarik pakai stok. Kenapa pakai stok? Karena kalau pakai tangan tangannya melepuh. Walaupun sudah dimatikan semalam, abunya tetap panas. Kenapa? Karena dia berada di dalam ruang tertutup, ruang bakar. Ketika pada dimatikan, api masih nyala. Baranya, momonya itu bisa sampai jam 4 jam 9 malam, masih nyala. Nah itu butuh sekali keluarkan abunya. Nah di dalam ini kan ada lagi Pak. Ketika orang-orang mati seperti hari kan cepat habis Pak. Padahal bakarnya malas. Nah, kalau sistem kami, saya tidak pernah menawarkan stok. Jam 5 sore, operator mau pulang, dan tekan satu tombol, pintu abu terbuka. Ibu turun ke bawah. Di bawah kami sudah sterilisasinya, tarik keluar. Berarti abu berada di ruang bakar kan. Besok pagi pakai tangan sudah nggak ada. Karena bukan di dalam ruang bakar. Itu sebabnya kami tidak pernah menawarkan stok. Karena tidak perlu stok. Hanya turun ke tombol, pintu abu terbuka. Abunya turun. Di bawah kasih pelajaran langsung. Kami keluar. Lalu kerangkengnya tutup, kunci tidak keluar. Besok pagi abunya dari ini. Karena tidak berada di dalam ruang bakar. Itu bedanya. Ini yang Bapak Ibu lihat ini pintu abunya ini.
apinya keluar. Nah lalu buat apa mesin kami dilengkapi pintu depan tidak untuk muat limbah buang abu tidak. Pintu depan ini hanya dipakai sesekali 6 bulan sekali atau 12 bulan sekali ketika operator mau membersihkan ruang dalam dia bisa masuk baru ini dibuka. Tapi untuk muat limbah itu ada pintu otomatis di atas depan itu bukan lewat depan. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu lihat Pak. Pak, kalau ada sebuah ruangan terbakar penuh api, lalu Bapak buka pintunya apa maksudnya? Asap. Apinya tidak keluar betul, karena dia sampai segini, ya. Bukan biasa. Kalau kita lihat ruangan ini terbakar, lalu pintunya kita buka, api akan mengejar kita. Ini mengejar segini, betul. Itu kehebatan ilmu pengetahuan kita. Mesin kami begitu dibuka pintunya, apinya muncul. Pintu ditutup, dia mengejar. Nah, beberapa orang menganggap gampang ya mesin ini membakar tadi dari ini disuruh jeblok sama kerja api mau dorong. Karena ini ada ilmunya Mas. Bagaimana kita ini? Bapak Ibu pasti pernah rebus air di teko ya pernah. Kayaknya kalau apa itu sudah lebih air akan langsung habis, kompornya terus akan terjadi teko bapak meledak. Mana itu mempung dia namin teko nggak apa-apa, ini mesin seperti ini bom. Disitulah kita bicara teknologi. Bagaimana kita membuat bahan bakar terbentuk, tapi pressure atau tekanan di dalam tetap harus negatif, tidak boleh negatif. Nah kalau pintu ini dibuka dan api mengejar keluar, itu pasti positif. Tapi kalau pintu dibuka, api mengecil, itu negatif Pak. Semua mesin kami begitu Pak, dibuka pintunya api mengecil, tidak akan nyambar muka si operator. Itu bedanya. Bapak Ibu, semua jangan jelaskan tata guna dari dia masih penuh. Bagus pembakarnya. Hah? Bagus pembakar. Ini yang sudah 100% dikendalikan komputer. Ini di rumah swasta di Jakarta. Ini besar ya. Troli ini aja segede itu. Itu gede banget. Terus di atas ini tabung otomatis. Sampai. Situ. Itu boleh. Oke, sudah ya. Sekarang terakhir. TPA. Kita maaf
dengarkan Di suara kamu. audionya ya. Suara dari video ini penting. Ini mesin dalam keadaan nyala dan bapak itu bicara tidak ada asap di sana. Ini tidak ada asap. Dengarkan ya. Ini after sebenarnya dimatikan langsung keluar asap. After sebenarnya ditutup langsung hilang asap. Ini apa benar Pak? Ini rotarinya berputar. Perusahaannya sama perusahaan. Ini rasanya berputar. Ya, Libat kimia. pokoknya yang lain. Itu kan itu. Iya, Pak Suko. Alhamdulillah. Sekarang bapak lihat asap ini matiin. Kita lihat apa yang terjadi. Keluar asap lagi. Ini nyalain lagi sekarang apa sebenarnya? Satu lagi kamu. Hilang asapnya. Ini untuk menunjukkan bahwa teknologi yang terbaru yang kita aplikasikan ini berfungsi dengan baik. Canggih. Sorry. Scrubbernya menangkap partikel air, kabelnya menghilangkan asap. Sehingga kalau siang hari kita lihat di Surabaya itu kayak itu apa? Kata morgana. Kalau siang hari kita lihat aspal panas. air ya. Nah, ini itu. Air. Itu tidak untuk menasap itu. Ya. Tentu perbedaan lain lagi Pak. Perusahaan kami ini bukan hanya sekedar dijual, tapi termasuk ngajari cara pengoperasian mesin, ngajari manajemen limbahnya. Contohnya ya, kalau bapak punya sarung plastik, mojokan untuk tumpuk kabel mesti rem atau karet harus di oplos. Ya. Lalu diajari juga servis-servis ringan, karena ada trouble ini dan atas ini. Kecuali kerusakannya berat, kalau kerusakan berat yang lagi teknis kan. Ya. Kami juga menyediakan opsi kalau bapak ibu mau kontrak servis, kami juga menyediakan. Seperti di kantor saya punya mesin fotokopi Canon, kami kontrak servis dengan distributor Canon. Tiap bulan sekali teknisi harus datang. Ada kerusakan dia datang, kalau nggak ada kerusakan ya kita servis ringan. Itu namanya kontrak servis. Silakan seperti itu bapak ibu. Sekarang saya punya 5-10 menit tanya jawab monggo. Jadi terima kasih waktunya. Iya monggo. Dengan alat itu satu pertanyaan di dasar kami sangat tertarik dengan alat itu. Cuma ketertarikan kami itu untuk ada bayangan. Yang pertama budget itu berapa? Harga. Yang kedua dengan kapasitas 1 bibit itu selama sehari biaya itu 400 ya minimal kan? Karena kalau sudah lewat jam 12 siang, dia kan nyala sebentar mati, sudah tidak seboros pagi hari. Nah kalau diimplementasikan di TPSC ini kayak kami, karena ini sudah pelaku sampah semua ini, dengan biaya kami yang sudah diminit sedemikian rupa, dengan pengeluaran untuk solar dan operasional ini kan naik solar saja kan 400, tambah nanti tenaganya, ini kami kayaknya tidak mampu. Nah,
Nah, kemungkinan ini larinya malah menjenang TPA nih Mas. Ya kabupaten. Menang TPA, mungkin ini akan lebih. Sebentar, sebelum jauh, saya ingin tanya Bapak, selama ini dilaksanakan dengan cara seperti apa? Manual. Kami menggunakan pemilahan ada alat pemilah memang. Nah, di situ kami mengerjakan 2 orang, 1 orang 50.000. Untuk solarnya itu paling-paling hanya habis dengan operasional 1 hari ini 2 sampai 3 liter. Ya. Nenggonyangnya enggak. Sampahnya diapakan itu? Dipilah yang organik itu langsung di pupuk organik. Oke. Yang organik kita terpisah sendiri. Ya, bisa diapakan yang non-organik itu? Nah ini makanya kami teruskan dulu. Yang organik langsung kita kumpulkan sebagai pupuk organik. Yang anorganik ini masih ada lagi residu dan plastik. Nah yang plastik ini masih kita bisa jual. Yang residu yang kita musnahkan. Nah pemusnahan kami sementara ini kami menggunakan alat produksinya ini manual, tapi produknya sederhana. Ya, Pembakaran insinerator tapi sederhana. Terbuka. Maksudnya Karena yang saya menanyakan, kalau Bapak mengatakan Bapak membuat insinerator ya, saya harus tanya dioksinnya sudah mati, betul? belum. Gas beracunnya. Belum. Nah itu makanya kan di sini sebagai bahan perbandingannya kan kami seperti itu. Kami dengan operasional harian itu hanya solar 3, bensin katakanlah untuk jemput sampah pengambilan itu ya sekitar 2 sampai 3 liter. Ini kan biaya kami minim dan memang kemampuan masyarakat kami yang masih seperti itu. Nah mungkin kalau untuk PPA yang di kabupaten mungkin bisa seperti itu. Di samping itu kalau kami dengan teropong yang tinggi, berat yang seperti itu ini ya mungkin tempat untuk teropong standarnya itu. Memang di seluruh dunia Pak, kalau kita bicara pengelolaan BPA, negara yang mengelola, masyarakat pasti nggak mampu. Tetapi saya bukan mau mendiskreditkan Bapak. Itu kalau diteliti ini pasti nggak masuk persyaratan Pak. Dioksin pasti itu keluar gas beracunnya Pak. Mau Bapak nggak kelihatan. Nah kalau sistem kami nggak boleh Pak. Ini emisinya diambil dibawa ke lab Pak, diuji di lab, ketemu gas buangnya sekian, ada racunnya sekian, itu kelihatan semua. Itulah yang bisa apa Pak? Karena kita ini bekerja dengan cara yang benar secara saintifik, secara kimia. Ya harapan kami sebenarnya kita itu mau apa istilahnya yang limbah, yang apa istilahnya besi itu mau kirim ke Mas Agil ini, tapi beliaunya kan sudah merusak Temanggung aja sehari berapa sampahnya 130 ton. Nah, itu kan. Bapak mungkin dengar Jogja juga masalah terus. Tiap hari ribut dengan produk iuran di blok sama penduduk kan Pak. Dan bisa masuk. Tapi sebentar lagi Iya. Kita itu membuatnya yang gitu, nah, mungkin kita kan memang baru percobaan awal Pak ya. Magelang sudah bermasalah Pak. Kabupaten dan kota wajib ya terus. TPA kota itu berada di kabupaten. Mau keluar nggak boleh sama kabupaten. ya. Maka dari itu kan kami memberikan gambaran seperti ini yang khusus kami pengelola di desa ini kan membantu pihak pemerintah daerah bagaimana agar sampah itu tidak terlalu menumpuk di PPA. Nah ini yang di pemerintah daerahnya nanti mungkin bisa menangkap alat ini dengan kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Tapi nek kita koyone kalau boleh tahu harganya yang untuk kapasitas 1 kubik itu berapa? Nanti Pak Andre ya. Kalau dengan Bapak yang segitu hebatnya, apa sudah bisa mengatasi sampah yang Tidak bisa, nggak mungkin. dengan biaya
bisa kami meminimalisir. mengurangi ya. Jadi pada prinsipnya sistem informasi keuangan itu kami harus menyelesaikan seluruh kabupaten. Bukan kabupaten lain ya. Kabupaten lain yang menyelesaikan di Masih? Selama itu? kami nggak mau kasihan kita wilayah ini selalu diprotes sama warganya. Makanya kami menyelesaikan di seluruh kabupaten. Nah ini prinsip yang kami utamakan. Tapi yang penting itu masyarakat tahu harus sampahnya. Intinya itu. Intinya kalau itu masih dalam satu koridor masalah TPA umum itu masih dalam satu sistem kendali kami ya. Tapi kalau di masyarakat mesti kami uangnya itu sudah di luar kendali kami akan susah. Tapi kalau masih di TPA itu masih kendali kami. Oke, salah satu. Tapi itu kan masih dalam kendali kami. Kami masih tapi mungkin sebentar. Sebentar lagi mungkin 1-2 tahun. Persiapannya justru kawasan TPA karena masih ada sekitar 120 desa lagi yang nggak tahu sampahnya di mana. Sampahnya di mana kami nggak tahu. Kami sudah dipanggil di berbagai tempat termasuk di Jogja, Pak. Jadi ini masih dalam satu kendali kami, kontrol kami karena masih di TPA, tidak di sungai. Nah, ini kami masih menyelesaikan dulu yang 120 desa ini dulu. Sampahnya bisa hilang. Sampahnya hilang, nggak tahu di mana. Tapi yang jelas buat jembatan, yang jelas itu sistem kami, karena kami beda dengan kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain mungkin hanya di dekat aja yang diselesaikan. Kami nggak akan begitu cara Jogja ya. Jogja itu bagi saya kerja di sana, saya yakin dengan saya nggak ada masalah di sana. Karena Jogja itu istimewanya luar biasa. Satu desa itu mungkin bisa 20 kali lipat anggarannya di desa. Dengan istimewanya Jogja. Jadi saya yakin nggak ada masalah. Cuma nggak tahu di sana ngapain. Jogja itu karena ISPA, karena istimewa itu. Nah, bila saya waktu karena istimewanya di desa ini di sana satu desa satu kelurahan di sana itu bisa 20 kali lipat anggarannya dari Jakarta kita. Bisa di sana. Nah ini sementara ini kami itu dulu 120 desa itu kami nggak tahu sampahnya di mana. Nah, orang di Jogja mungkin nggak akan mikir gitu, tapi kami mikir di mana dulu hanya Lampung itu sudah tahu sampahnya di mana itu sudah tahu paling tidak sebagian besar. Ini masih kami bikin fungsi, Pak. Ya, Gas buangnya itu unsur-unsurnya masing-masing berapa? ini mungkin bahan masukan bagi kami nanti komisi. Ya, yang penting sistem kami itu masih dalam koridor kami, dalam kendali kami. TPA itu kendali kami. TPA masalah itu kendali kami. Yang penting di desa itu tidak ada masalah. Nah, di desa ada masalah, nah itu nanti yang akan repot. Nanti desa yang ada masalah itu, menurut saya, yang bisa dulu kayak sampah dan sebagainya itu masih ada 120. Desa yang belum kami layani, kalau belum kami layani berarti nggak tahu desanya kelolanya kepihe, mungkin nggak dikelola, sampahnya nggak tahu di mana. Ini Pak. Lari ke sungai. Kalau Masih ke sungai. hasil pengujiannya 99,9. Tempat sampah kedua sih. Ini yang dimaksud sampah itu sampah rumah tangga ya, Pak? Rumah tangga. Tapi kalau yang temuan pohon garam itu selalu dibuang kemana? Ya kalau di desa masih buat Bakar kayu ya? bakar, masih bakar kayu bakar, terus dahannya daun-daunan mungkin Lemi. campur lemi bisa, ditaruh semua bisa. Kalau data ya Pak, kami terima dari Jogja, dari
Satu kelurahan di Jogja, satu kelurahan satu hari 6 ton. Sampah. Karena cara bapak mau hari itu 6 ton Pak. Sehari. Keunggulan lain Pak dari mesin ini Pak ya. Dia penyusutan volume. Kalau kita punya sampah 1 kubik, itu panjang 1 meter, lebar 1 meter, 3 meter ya. Kalau dari proses kalkulator, abunya kalau dikumpulkan tinggal 1 cm kali 1 cm. Nah kita mau lebih kreatif, siram air, berikan cekan bataku 5 cm, 5 cm, 5 cm, 1 kones batu. Diungkap ini rumah berapa penghematan ruang yang kita bisa dapat. Iya, nanti Mas Andre dan minta nomor kartu namanya nanti kita bisa koordinasi. Dan dengan proses di ruang tertutup kita tuh menghindari penyebaran penyakit, penyebaran polusi udara, polusi bau. Karena kawasannya di berbagai tempat Pak yang model apa tapi saya di beberapa tempat masih ditumpuk gitu saja. Itu belatung itu bikin lumur-lumur ya. Ini menyebabkan sakit semua Pak. Tapi kalau pakai ini apa? Tuntas Pak. Tidak ada bau, tidak ada bibit penyakit, dan abunya bisa kita pilah-pilah mana yang bisa untuk apa pokok tanaman. Sama polanya ya Pak. Kalau sampah yang dari rumah memang bisa dipilah ya, maksudnya ini sayur, ini apa, bisa ya plastik sendiri. Ya kalau yang sudah di BPA itu selalu memilahnya gimana Pak? Kamu loh. Enggak, maksudnya yang tinggal di situ kan mesti sampah yang sudah numpuk-numpuk seperti itu kan. Lalu ngambilnya untuk jadi pupuk, Ya itu yang caranya kami gimana? tadi atur. Kami sebenarnya lebih kalau saat ini kami lebih butuh mitra untuk penyelesaian di sana. Kami lebih butuh itu untuk penyelesaian pembuatan kompos. Karena itu tinggal anu aja, tinggal mungkin. Saya ingin tanya Pak Lurah tadi, Ya. dipilah ya Pak yang Ya. yang organik sendiri, yang non organik bisa, yang organik jadikan Bubur kan. laku dijual nggak? Malah dijual. Laku. Lagi. Di sini Nah, mana? ya. Ini kendala yang saya temui beberapa tahun lalu di Kota Ternate, karena Pak Wali itu sudah membuat policy ini Pak, beliau ini concern sekali terhadap masyarakat tradisional di sana. Pasar-pasar tradisional di sana dirancang oleh supermarket. Lalu beliau membuat pemikiran kenapa ini? Ibu-ibu kenapa lebih suka belanja di supermarket, padahal di supermarket harganya lebih mahal karena bersih, kering, tidak becek, tidak bau, tidak gerah, pakai AC. Nah belanja di pasar tradisional lebih murah, tapi ya itu becek, bau, yo jujur-jujuran sikut-sikutan di orang, lalu berat. Pasar tradisional bukan dibangun baru dengan nama pasar Jogis, pasar internasional. Setiap sore pedagang untuk untuk nampaknya semua sampah harus dikumpulkan, jadi dipisah lapak basah lapak kering, los basah los kering. Ya pedagang daging, sisa uang, ubis, udang itu langsung masuk ke kantor. Dibakar sore itu juga bersih. Nah lalu beliau membuat satu lagi, setiap supermarket harus menyediakan space sekian kali sekian meter untuk UMKM jualan pupuk kompos. Orang lainnya Pak, petani bisa memakai tablet praktis. Jadi pupuk komposnya numpuk-numpuk. Saat mesinnya juga mangkrak Pak. Mungkin bedanya orang Jawa dan orang Ternate ya. Apakah perbedaan kultur kita Ya. atau juga karena peristiwa itu saya lihat kira-kira 60 tahun yang lalu. Bapak tadi mengatakan Jadi sekarang kan kalau bapak-bapak ini Pak, sebelum dijual, bapak-bapak ini pasti sudah buat bengkok. apa itu? Ya, dia kan punya bengkok ya, tanah yang dapat karena jabatan dia sebagai kepala desa. Nah itu dibuat dulu. Tanah itu dibuat dengan Bibitan. organik itu dibuat dulu. Semua pakai sampah semua.
Jadi Diulangi yang terus merasakan itu ya. yang merasakan dulu ya belum Bedengan itu kepala desa kecil aja. Nah, bisa jadi juga dulu mereka petani lebih suka takut karena masih ada subsidinya. Nah, salah satunya Yang sekarang sudah dicabut. ini ke depan mungkin salah satunya yang dulu tadi saya matur mulai Juli kemarin Permentan itu sudah keluar hanya 2 pupuk yang disubsidi ya. Terus jatah kuota subsidi juga ke depan akan dikurangi dengan keluarnya LSD. LSD itu ternyata luas sawah dikecualikan yang kita ributkan sekarang itu ternyata itu untuk mendukung ketahanan pangan kalau buat tingkat kecamatan Habis satu yang kecamatan dapat satu dua alat yang tanahnya ada di satu LSD. tempat di kota desa ya rumahnya Oh, infonya itu iya dua kecamatan. Hasilnya bagus ya. Iya, iya. memang kalau Oh, di desa sana punya Yang biaya penting kan untuk bisa istilah. lihat Iya, petani-petani. Karena pasti rental ini rumah. ada di sini, Sekali sekali ditinggikan harganya wah warga sudah bengok semua. pasti makanya ya kami makanya kita kan cari solusinya kan seperti itu. Iya. Ini Jogja mungkin kami besok sementara buat Per kecamatan. Bisa apa per namanya kecamatan. pembakaran itu ya. Lihat kapasitasnya. Iya. Jadi kalau yang pasti itu kami kecamatan yang tidak oh, membayar. kecamatan nggak semua sama Masalah ada itu keperluan kami Iya. kan hanya residu Pak. kalau Residu yang sekarang bisa kan dua Satu campuran batako. Lihat Iya, kapasitas sudah sampahnya Sampahnya Iya. hasilnya per hari lah ya. iya Penjara kami di dan istilahnya kan ramah lingkungan juga karena di kota khususnya mungkin Jogja kan Jogja nggak punya tempat itu Bicara teknologi. teknologinya memang ini kan Tapi sebagian besar dari produk kayak iso. keamanan lingkungan belum punya untuk apanya pencemaran udaranya masih tetap bau. makanya ini kan bedanya tuh kemarin kan kita yang ke kita kemarin ke Pemprov Kota makanya kita disambut ini tinggal 1 kali presentasi selesai Iya. Selama ini harus nyari solusi. karena kan urusan suara juga perlu presentasi Tapi ini kan masih sekitar masih baunya masih kan masih beberapa paket yang mau dicari manual. Sekarang kita belum tahu kencang sekali itu Pak. Dengan persiapan ya. Bandingkan dengan Korea. Korea itu semua terapung asap, terapung dengan sistem pemerintahan. Salah satu Ya, pabrik sebagian ada yang punya pemerintahan di yang stop desa besar itu terapung asap itu harus demikian. itu Kita kecil. punya orang konangan. Luas tanahnya. Orang konangan orang lombok. Daerah kita sekarang baru jadi memang ada makanya kita macam betul udah sekarang air limbah dulu. Iya. kita kan biar mau itu macam dengan apapun monggo mumpung ada itu kan lebih enak jadi satu nambah wawasan tidak harus beli juga tapi cuma kita tahu pemahaman itu enak punya pandangan iya kalau ini kan sudah lama iya tapi kalau kalian asapnya masih mengganggu sekitar ini masih mengganggu. kalau kamarnya Yes, ya. aja Sekarang mungkin orang belum biasa dengan asap Suara ini Pak. fisik gitu loh. Ngomong tadi kan nggak? Itu mengganggu. Tadi yang dengan tadi dipresentasikan itu dibuat yang sederhana, yang sesimpel, yang budgetnya kami mampu Terjangkau. menjangkau, ya sudah apa istilahnya dari uji emisi sudah atau gini nanti kami mungkin kami nanti kantor Pak Bupati kami bikin surat minta CSR BPNC untuk bikin ini skala desa CSR dulu skala desa kemudian dulu di desa Sampai itu buat kita iringan nah nanti setelah itu baru Masih kan udah banyak rintangan bukti. sebenarnya. Ya, iya. ini kita sudah punya 163 yang sudah diatur PSBB. yang banyak kan dibuang di sungai Awan pelanggan lingkungan kita bisa ke sungai satu dan berhasil. nah, ke bawah ini kasihan. Nah ini paling tidak nanti 1, 2, 3, 4, 5 desa ini ikut CSR kasih 1 yang lain beli urunan nah, Satu tempat ya. Yang pasti itu Nggak apa-apa, nanti kan di budget itu ya yang pasti ini baca surat Pak Bupati Berapa sampai berapa juta? CSR ini ini Panasnya. usaha kan Berapa betul? Nanti biar Tanya aja. Saya enggak. Ya.
Itu yang sama Pak Ceper sudah jelas. Yang kita pakai ini ya sebelah sini. Kira-kira Mas Bapak bisa berapa ton? Oh, Mbak, kalau sehari kalau kamu paling 20-an kilo sampai 30 kilo lah punya. Kan sudah Harus dimusnahkan. Iya. Menjadi abu Iya. 20 kilo. Iya, punya kamu. Kalau sisa itu Kan mungkin kecil. kecil, kalau kan saya mungkin ya 1 Sangat juta. besar. Oh, berarti maksimal 100 kilo ya? Iya. Ya ada yang Iya. ada yang lebih kan yang beda-beda atau Gabungan Mas. Ini cuma satu saya kan nggak kuat biaya gabungan. Iya. Tinggal ngatur. Itu malah ringan tuh. Ya kalau 1 kubik nanti semua sebakar. nasional bisa jadi contoh nasional bisa jadi nasional lain dari perusahaan kita kerjasama dengan Temanggung atau dengan sebuah komunitas itu nanti apa lewat komunitas Iya. kalau bisnisnya lebih enak aja kan jadi satu sisi mendapat sisi lain juga bisa berjualan Iya, betul. mungkin skemanya juga seperti ini nanti 0,2 kubik Iya. dengan biaya yang sama. Ya. Nah, ini kosnya berat Ya. untuk perhitungan manajemen desa. Yang mungkin Nanti kalau misalnya satu semua ke sana. Nah, itu misal ini 5 desa, Satu pertama paling gabungan. bisa sama nggak usah kecamatan satu gitu kan. Kita bisa bandingkan Bisa. Desma itu akhirnya Desma ini. dia Desma. Sudah Atau ada ya di itu Desma. Pak, nggak usah Bersama satu kecamatan. Ya, Desma. kapan itu ada acara Habis pengajuannya Pak. kapan itu ada acara bumdes di Solo ikut Pak Ya itu. enggak gitu ya acara bumdes Indonesia Kemudian kalau berjalan sekitar 2 tahun 3 tahun. Kemarin ketemu